Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara membackup dan merestore data pada aplikasi Erapod Online. Jadi langkah yang pertama, biasa Bapak Ibu buka terlebih dahulu Erapod Online-nya, akan tampil dialog seperti ini. Masukkan user dan passwordnya, kemudian pilih kurikulum sekolah, kemudian pilih level, akan ditampilkan semester genap 2001-2002, klik tombol masuk. Setelah tombol klik masuk, maka akan ditampilkan dashboard seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal perhatikan di bagian sidebar di sebelah kiri ini, Bapak Ibu tinggal pilih di bagian bawah. Nah, di sini sebelum keluar atau logout, di sini ada backup dan restore. Klik yang backup dan restore. Dalam backup dan restore ini ada dua bagian. Yang pertama adalah backup data Erapod SMP. Kemudian yang bagian kanannya adalah restore data Erapod SMP. Jadi yang pertama, backup ini digunakan untuk membackup seluruh data yang sudah ada di dalam Erapod ini sampai hari ini, sampai detik ini. Ini kita bisa melakukan backup di sini. Kemudian di sini ada restore data, ini digunakan untuk mengembalikan data-data yang terakhir kalinya. Ketika ada trouble dan seterusnya, maka kita bisa melakukan restore data ini berdasarkan file data yang sudah terbackup, yang menggunakan file yang terbaru. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika sudah selesai melakukan backup data pada Erapod ini. Jadi di sini kita perhatikan catatannya, bahwa pastikan bahwa Anda memiliki folder backup yang terletak pada folder C backup restore Erapod. Bapak Ibu tinggal klik di sini bagian C sistem. Nah ini. Jadi kita ulang di sini, pastikan memiliki folder backup yang terletak pada C. Ini bagian C. Nama foldernya backup restore Erapod. Ini backup restore Erapod. Ini nama foldernya. Pastikan ini sudah ada. Nanti Bapak Ibu ada backup dan restore. Jadi yang pertama tadi pastikan ini foldernya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah jika hasil backup diberi nama sesuai dengan tanggal backup dan akan diletakkan pada folder. Tadi di sini nanti otomatis akan masuk ke bagian folder ini. Jika sudah selesai backup, silakan copy file tersebut dan simpan, yang nantinya dapat direstore kembali untuk mengembalikan data ke kondisi saat backup. Jadi kalau saya untuk data backup ini, selain di backup di dalam sistem folder ini, biasa saya simpan di folder yang lain, misal di drive D atau data yang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk melanjutkan proses backup data, silakan klik tombol restore backup data Erapod SMP di bawah ini. Nanti klik yang ini, kemudian tunggu sampai proses selesai. Jadi langkah pertama sudah jelas. Kemudian kita lakukan yang kedua adalah mengklik backup data Erapod SMP nih. Klik. Kemudian ini proses backup data Erapod ini sedang berlangsung.
Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sudah selesai proses backup data ini akan ditampilkan informasi seperti ini. Backup data Erapor SMP. Selamat. Proses backup data Erapor SMP berhasil. Proses backup data Erapor SMP berhasil dilakukan. Hasil backup data diletakkan pada folder ini yang tadi ya. Gitu. Kemudian kita klik yang kembali di sini. Jadi setelah selesai maka kita bisa klik kembali pada Erapor tadi. Jadi hasil backup-nya ini bisa kita lihat di bagian backup tadi di sini. Nah, ini kita perhatikan hari ini adalah ini tanggal 7 ya. Tanggal 4 bulan 7 atau bulan Juli di sini. Nah, ini kita perhatikan di sini pada tanggal ini bulan 4 bulan 7 tanggal 4 2022. Waktunya jam 12.40. Ini berarti ini adalah file yang terakhir kali di backup. Nah, setelah klik kembali tadi akan kembali ke sini ke bagian dashboard pada Erapor Online ini. Kemudian kita bisa melakukan restore data ketika kita mengalami trouble sistem ataupun kendala-kendala yang lain, data yang hilang ataupun yang lainnya, dengan cara klik restore data Erapor ini. Jadi restore data itu akan mengambil file di sini, mengambil file yang terakhir di backup tadi di bagian C di backup rapor. Kita klik yang C. Nah, di sini yang backupan ini kita klik aktifkan di sini. Klik kemudian open. Nah, ini. Kemudian kita klik restore data Erapor. Maka proses restore data ini akan berlangsung sehingga ketika ada selesai, ketika ada trouble maksud saya, akan dikembalikan ke data backup data yang terakhir kali. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.